Halo semuanya, update info PKH hari ini ya. Ada kebijakan baru terkait Bansos PKH. KPM PKH wajib tahu. Nah, kira-kira kebijakan baru itu seperti apa? Karena kebijakan ini nantinya juga akan mempengaruhi tentang bantuan sosial dan menentukan apakah nantinya Bansos PKH Anda itu akan tetap cair atau tidak. Seperti apa informasi lengkapnya? Kita akan temukan jawabannya pada video kita kali ini. Seperti biasa, nanti informasinya silakan Anda simak sampai tuntas, jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan hari Jumat ini atau informasi mengawali pada bulan Juni kali ini, ada informasi yang update dari Kementerian Sosial terkait bantuan sosial PKH. Informasi update ini tentunya juga akan mempengaruhi mungkin kebijakan PKH ke depannya. Apakah nanti PKH akan sama pencairannya seperti bulan-bulan sebelumnya, ataukah nanti akan ada sistem baru di Bansos PKH. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, di sini akan saya coba ulas surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bernomor 24934D101.3/2022. Namun, sebelum saya mengulas surat ini, saya mau menyampaikan dulu kepada Anda semua, khususnya para pemerhati channel YouTube Hariska Vlog, saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena berkat Anda tetap mendukung channel YouTube Hariska Vlog atau Anda selalu menyimak informasi pada channel YouTube saya, secara tidak langsung juga turut mendukung ya channel ini untuk terus berkembang. Berikutnya saya juga mendoakan bagi Anda semua yang selalu menyimak ya, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga Anda semua nantinya menjadi keluarga yang sejahtera dan tidak ketergantungan akan bantuan sosial. Bagi yang baru bergabung seperti biasa, silakan Anda klik dulu tombol subscribe-nya ya bagi yang belum subscribe, dan juga silakan nanti untuk dibantu di-share ya video ini di media sosial Anda semua. Baik keluarga Indonesia, dimanapun Anda berada, inilah informasi kita kali ini. Informasi kita kali ini terkait surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tepatnya dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga atau JSK ya. Di sini surat bernomor 249-3/D101/3/2022. Ini merupakan surat yang sudah terbit ya bulan Maret kemarin, tepatnya tanggal 14 Maret tahun 2022, di mana surat ini menginformasikan terkait penyaluran PKH tahap 1 dan juga persiapan untuk penyaluran PKH tahap kedua. Hingga video ini saya rilis, berdasarkan isi dari surat ini ternyata masih relevan ya sampai saat ini, atau masih relevan nanti untuk pencairan PKH tahap ketiga. Karena pada surat ini juga dijelaskan secara rinci ya terkait KPM-KPM yang nantinya Bansos PKH-nya bisa cair. Berikutnya di sini juga dijelaskan terkait kira-kira kenapa kok ada penerima PKH yang Bansos PKH-nya itu tidak cair. Di sini saya kira sudah juga dijelaskan secara detail ya terkait penyebabnya dan kira-kira solusi yang nantinya bisa ditempuh itu seperti apa. Jadi pada garis besarnya terkait pencairan PKH pada tahun 2022 ini itu berbeda dengan pencairan PKH pada tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 kemarin pencairan Bansos PKH itu masih menggunakan data yang berasal dari sistem EPKH atau elektronik PKH. Saat ini pencairan Bansos PKH acuannya sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIG-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Penggunaan SIG-NG ini tentu ada dampaknya ya, dampak positifnya juga dampak negatifnya. Sama, penggunaan EPKH dulu itu juga sama, ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya ya. Jadi untuk penggunaan EPKH tahun lalu untuk dampak positifnya, semua KPM itu dijamin bisa cair asalkan datanya masih aktif di dalam sistem EPKH. Namun dampak kelemahannya ternyata di sana ada beberapa data penerima manfaat yang datanya itu ada yang belum valid ya, mungkin dari segi nomor NIK, mungkin dari segi nama, atau mungkin dari segi nomor
KK atau kartu keluarga. Dulu masih bisa cair ketika ada mungkin perbedaan hanya 1 atau 2 huruf saja atau hanya perbedaan angka ya. Tapi saat ini ketika sudah beralih pada sistem SIG-NG itu sangat berdampak, di mana untuk pencairan bansosnya mulai data yang paling kecil sedikit pun itu nanti akan dicek di dalam data SIG-NG apakah datanya itu valid atau tidak. Apabila ditemukan ada data satu saja yang tidak valid, itu akan berdampak pada pencairan bansos PKH baik bulan ini ataupun nanti di pencairan kedepannya ya, di tahap 3, di tahap 4 dan lain sebagainya. Jadi terkait perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2022 ini, saya simpulkan bahwasannya untuk pencairan PKH sebelumnya dengan sekarang itu sudah sangat berbeda ya. Saat ini pencairan PKH sudah menggunakan aplikasi SIG-NG, di mana aplikasi SIG-NG ini sudah disinkronkan datanya dengan berbagai data ya. Mulai data dari Dukcapil atau Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mulai dari data Dapodik ya, data kependidikan ya, dan juga data EMIS miliknya madrasah, juga sudah disandingkan dengan beberapa aplikasi seperti aplikasi Sagis, aplikasi Cek Bansos atau Usul Sanggah, juga dengan data-data yang lain. Jadi jangan heran ya apabila ada penerima PKH yang pada tahun ini, khususnya pada pencairan PKH tahap 1 dan juga tahap 2 di tahun 2022, yang bersangkutan bansos PKH-nya tidak cair, itu jelas kemungkinan besar itu ada masalah di dalam data bansos Anda ya. Bisa jadi belum terbaca di dalam data Dapodik, juga bisa jadi di sana ternyata pada data Dukcapilnya ada masalah, atau bahkan pada data rekeningnya ada masalah. Dulu bisa cair, tapi sekarang karena datanya itu sudah dipadankan semuanya, ada satu saja tidak sama atau tidak padan, maka bansos PKH-nya itu tidak bisa cair. Jadi pada penggunaan aplikasi SIG-NG kali ini untuk kelebihannya yaitu datanya sekarang sudah semakin valid. Jadi penerimanya juga bisa dilacak secara sistem, dibuktikan pada data-data yang lain, dan bisa dibuktikan juga di lapangan ya terkait administrasinya dan lain sebagainya. Cuma kelemahannya pada aplikasi SIG-NG ini, kelemahannya mungkin ada ya penerima manfaat yang masih kategori layak mendapatkan bansos, itu ternyata bansos PKH-nya tidak bisa cair, ternyata di sana ada kesalahan di mana data bansosnya mungkin ada yang tidak padan. Sehingga yang tidak cair ini tidak melihat apakah dia kriteria masih miskin atau tidak. Yang jelas kalau datanya tidak valid itu nanti bansosnya jelas tidak cair. Namun bagi yang tidak cair jangan berkecil hati dulu ya. Pada surat ini secara tidak langsung juga dijelaskan kira-kira bagaimanakah solusinya agar bansos PKH-nya itu bisa cair kembali ya. Misal di sana ada masalah ART atau anak Anda itu ternyata belum tercatat di dalam data Dapodik sehingga bansos atau komponen anak sekolahnya itu belum cair. Itu solusinya yaitu bisa mengupdate data pada data Dapodik atau data pada EMIS. Harapannya nanti kalau datanya sudah update, nanti pada aplikasi SIG-NG akan secara otomatis terupdate. Berikutnya mungkin ada yang punya balita atau ada penambahan anggota rumah tangga. Cara update-nya, solusinya yaitu dengan mengupdate kartu keluarga beserta pengupdatean akta kelahiran. Jadi nomor KK-nya silakan Anda update atau kartu keluarganya dicetak baru dan diupdate, diaktifasi juga. Harapannya nanti ART pada keluarga Anda bisa terbaca di dalam sistem bantuan sosial. Bagi yang memiliki kendala beda nama antara KTP dengan rekening, terkait hal itu solusinya juga masih kami cari tahu, tapi sejauh ini solusi yang mungkin bisa ditempuh yaitu dengan cara pengusulan data baru. Jadi data yang lama itu saran saya untuk dihapus saja atau dibuat tidak layak. Setelah dibuat tidak layak, nanti penerima manfaat bisa coba untuk usul baru di dalam data bansos atau pengusulan data baru di dalam SIG-NG atau DTKS. Harapannya apabila nanti ada penambahan bansos PKH ataupun penambahan bansos BPNT, pengusul-pengusul ini bisa masuk di dalamnya dan bisa lolos. Harapannya nanti bisa mendapatkan kartu KKS baru. Baik keluarga Indonesia, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, jadi informasi yang terupdate pada kali ini
yaitu pencairan PKH yang dulu sudah berbeda dengan pencairan PKH yang saat ini. Saat ini datanya harus benar-benar valid agar bansos PKH-nya bisa cair ya. Dan yang ada ketidakvalidan sedikit saja itu akan mengakibatkan bansos PKH-nya itu tidak bisa cair. Bagi Anda yang tidak cair, mudah-mudahan ada jalan rezeki bagi Anda semua. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada hari Jumat ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.